Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kelompok 1 pertemuan 1 dan 2. Di sini ada saya Sandi Ardianto, ada Muhammad Sahrul Alam, Ade Junistiawan dan Ferdinandus. Ya, kita berempat sudah hadir semua di pagi hari ini dengan penuh semangat. Kita langsung saja ke materi PowerPoint yang telah dibuat oleh kelompok kita. Di sini tampilan Zoom, terus kita akan mempresentasikan lewat Zoom meeting ini. Nah, di sini ada kelompok, nama kelompoknya. Kita share layar dulu agar semua bisa melihat tampilan dalam Zoom meeting ini. Nah, di sini teman-teman juga sudah pada lihat tampilan layar laptop PowerPoint yang telah kita buat. Kita langsung saja ke materi slide yang pertama. Nah, di sini ada pengertian dan istilah. Jadi dalam kelompok 1 kita akan menjelaskan tentang hukum administrasi negara pertemuan 1 dan pertemuan 2. Pengertian dan istilah. Pengertian dan istilah hukum administrasi negara. HAN adalah hukum mengenai pemerintah dalam kedudukan, tugas dan fungsi sebagai administrator negara. Tugas-tugas pemerintahan adalah tugas-tugas negara yang dilimpahkan atau dibebankan kepada pemerintah. HAN, hukum administrasi negara, berasal dari istilah asing yang pertama kalinya dikembangkan di Perancis, yaitu droit administrasi. Ya, lanjut lagi. Kita lanjut. Dalam 3 pengertian juga, ada 3 pengertian atau terdapat istilah hukum administrasi negara sebagai kajian atau cabang ilmu hukum, bukan ilmu sosial. Hukum administrasi negara merupakan ketentuan hukum positif. Dan selanjutnya, hukum administrasi negara sebagai organisasi administrasi negara yang disamakan dengan pengadilan administrasi di Prancis. Di sini ada, kita lanjut lagi slide-nya. Tadi pengertian, nah di sini tadi sudah saya bacakan juga, hukum administrasi negara itu sebagai kajian atau cabang ilmu hukum bukan sosial. Hukum administrasi negara merupakan ketentuan hukum positif dan hukum administrasi negara sebagai organisasi administrasi negara. Jadi sebagai organisasi juga organisasi administrasi negara yang disamakan dengan pengadilan dalam administrasi di Perancis, ya. Oke, di sini ada slide yang selanjutnya juga. Di sini ada perkembangannya juga, perkembangan istilah hukum administrasi. Nah, dalam HAN jadi dikembangkan lagi istilah hukum administrasi. Administrasi negara di Indonesia pada dasarnya mengikuti silsilah yang ada di Belanda, ya, dari mengikuti administrasi yang ada di Belanda juga. Di Belanda terdapat 2 istilah hukum administrasi negara, ya, dengan teori-teorinya yang nanti bakalan dijelaskan bersama saudara Sahrul. Lanjut slide selanjutnya. Baik, terima kasih Saudara Rustandi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masa perkembangan PAN. Ini menurut Van Wolven hanya bagian dari administrasi Pets. Nah, ini sedangkan menurut Donner, the lebih luas dari administrasi REACH karena
mengatur pelaksanaan fungsi maupun organisasi negara, sedangkan administrasi hanya pelaksanaan fungsinya saja. Jadi di sini ada dua pendapat yang memang kalau bisa dibilang pada intinya sama, cuman hanya dalam pelaksanaannya saja yang berbeda. Seperti itu. Bisa dilanjut slide berikutnya. Nah, di sini ada yang namanya istilahan atau hukum administrasi negara di Indonesia yang mengadopsi istilah administratif recht dan Bestuurwet yang terjemahannya berbeda-beda. Pertama kali istilahnya diterjemahkan menjadi hukum tata negara yang terdapat pada pasal 108 Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Poin yang ketiganya, istilah ini dikomentari oleh Profesor Wirjono. Seharusnya adalah hukum tata usaha pemerintah, maksudnya untuk menghindari pengertian tata usaha yang profit. Nah, seperti itu. Lanjut di slide berikutnya. Nah, di sini ada istilah administrasi negara dalam arti luas. Administrasi negara sebagian proses dalam masyarakat. Administrasi negara sebagai suatu jenis kegiatan manusia fungsi. Administrasi negara sebagai kelompok orang yang secara bersama-sama sedang mengerahkan kegiatan-kegiatan atau di atas dalam artian kepranataan atau institusional. Dalam poin administrasi negara dalam artian luas, slide yang tadi aja nggak apa-apa, Pak Randi. Masih slide yang tadi. Nah, dalam artian luas di sini administrasi negara sebagai proses dalam suatu masyarakat. Nah, dalam artiannya berarti administrasi ini bisa dilakukan baik di dalam kegiatan luar maupun juga di dalam kegiatan masyarakat. Contoh salah satunya yang memang bisa dibilang administrasi dalam kegiatan kalau tidak salah itu pendataan kependudukan. Itu kan juga membutuhkan yang namanya administrasi, jadi dijaga. Nah, poin yang berikut di sini administrasi negara sebagai suatu jenis kegiatan manusia. Di sini mungkin kegiatannya berbagai macam ragam, yang memang bisa dibilang tidak cuma hanya satu, tapi lebih dari satu. Di poin yang ketiga, administrasi negara sebagai kelompok orang yang secara bersama-sama sedang mengarahkan kegiatan. Nah, jadi di sini secara personal, mungkin di sini tidak hanya secara personal, namun juga secara kelompok. Nah, yang melakukan kegiatan-kegiatan di atas kepranataan atau institusi dalam suatu artian cakupan luas dalam administrasi negaranya. Slide berikutnya. Oke. Di sini administrasi negara dalam artian sempit. Administrasi negara pada hakikatnya adalah mempelajari negara dalam keadaan bergerak yang antara lain melaksanakan yang pertama kegiatan administrasi negara atau pelaksanaan peran hukum dan kewajiban atau hak kekuasaan. Poin yang kedua, perihal hubungan subjek atau peran dalam administrasi negara, hubungan antar penguasa dan hubungan antar penguasa dengan warga masyarakatnya. Ada poin berikutnya, Pak. Terus berikutnya.
Nah, di sini menurut Prof. Prajudi, administrasi negara dapat dilihat dari 3 dimensi, yaitu dimensi institusional. Administrasi negara terdiri dari berbagai orang yang berada di bawah presiden. Nah, kemudian ada dimensi fungsional, yaitu administrasi negara berfungsi menerapkan undang-undang. Kemudian di sini ada dimensi prosesual atau administrasi negara yang merupakan suatu proses tata kerja penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah. Sudah selesai? Apa masih lanjut? Oke, dilanjut lagi bersama Ade Juni. Terima kasih Pak Restandi, silakan. Tentang slide selanjutnya, definisi dijelaskan oleh Ade Juni Setiawan. Baik. Dari definisi tersebut, maka hukum administrasi negara mengatur 4 hal, yaitu yang pertama, kewenangan setiap pejabat administrasi negara di dalam organisasi atau institusi. Yang kedua, batasan-batasan kewenangan setiap pejabat administrasi negara. Yang ketiga, sanksi kepada masyarakat yang melanggar hukum administrasi negara. Kemudian yang keempat, ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh warga masyarakat untuk membela hak dan kepentingannya. Next. Kekuasaan eksekutif dan kekuasaan administratif di Indonesia menurut ketentuan UUD 1945 berada di satu tangan, yaitu Presiden. Sebagai orang nomor 1 atau memiliki kedudukan yang tertinggi, maka Presiden berhak memegang kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan administratif negara. Kemudian hukum administrasi negara sebagai buatan menyelenggarakan undang-undang menurut Profesor Prajudi. Hukum yang mengatur administrasi negara dapat bersumber dari Undang-Undang Dasar, TAP MPR, UU, PP, Kepres, Kepmen, dan Kepdirjen. Next. Jadi, hukum yang mengatur administrasi negara dapat bersumber dari yang pertama, lembaga yang berada di luar lembaga administrasi negara yang disebut HAN atau hukum administrasi negara Heleronom. HAN Heleronom adalah hukum yang mengatur seluk-beluk organisasi dan fungsi administrasi negara yang bersumber pada UU, TAP MPR, dan UU lembaga yang berada di dalam administrasi negara itu sendiri. Next. Next. Hubungan hukum administrasi negara otonom dan hukum administrasi negara heteronom. HAN otonom merupakan pelaksanaan dari HAN heteronom karena HAN heteronom memberi wewenang dan HAN otonom kepada, maaf, saya ulangi, hubungan HAN otonom dan HAN heteronom. Yang pertama, HAN otonom merupakan pelaksanaan dari HAN heteronom karena HAN heteronom memberi wewenang kepada HAN otonom. HAN otonom harus bersandar dan tidak boleh bertentangan dengan HAN heteronom. Kemudian HAN otonom lebih rendah dari HAN heteronom. HAN otonom hanya disebutkan dalam UUD 1945, sedangkan HAN heteronom diatur dalam UUD 1945. Next. Iya, udah dulu dilanjut oleh Ferdinandus. Baik, terima kasih.
hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum yang diatur adalah antara sesama pejabat administrasi negara sebagai hukum dan mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum yang diatur adalah antara sesama pejabat administrasi negara, antara administrasi negara dengan lembaga luar administrasi negara, dan antara pejabat administrasi negara dengan warga masyarakat. Dengan kata lain, dibedakan antara ham internal dan ham eksternal. Next. Yang berikut adalah asas-asas hukum administrasi negara. Yang pertama adalah asas kepastian hukum, yang kedua asas keseimbangan, ketiga asas kesamaan dalam mengambil keputusan, berikutnya asas bertindak cermat, asas berkultivasi, asas larangan untuk keadilan kewenangan, asas permainan yang layak atau asas perlakuan yang jujur, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi penghargaan yang wajar, asas meniadakan akibat keputusan yang batal, asas perlindungan atas pandangan hidup atau cara hidup, atas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan strategi atau materi atau hukum tata negara meliputi yang pertama gestur atau pemerintahan, yang kedua registrar atau peradilan, yang ketiga politisian, yang keempat regeling atau perundangan, yang kedua warga literat atau material atau hukum perdata, yang ketiga strafrecht atau material atau hukum pidana. Keempat, administrasi negara atau material atau formil hukum administrasi negara meliputi yang pertama gestur spread atau hukum pemerintahan, yang kedua justice press atau hukum peradilan. Hukum peradilan ini meliputi peradilan tata negara, yang kedua peradilan administrasi negara, hukum acara perdata, dan juga hukum acara pidana. Yang ketiga politik atau hukum kepolisian. Yang keempat regulasi atau hukum proses perundang-undangan. Nah, di sini oke, sudah selesai slide 19. Udah. Nah, di sini dari kelompok kami sudah menjelaskan tentang PowerPoint hukum administrasi negara. Nanti ketika kurang jelas atau ada yang ditanyakan, kita akan membahas lagi di meet selanjutnya bersama dosen Bu Sri. Akan kita bahas lebih detailnya lagi dalam kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, di sini tadi juga telah menjelaskan tentang pengertian hukum administrasinya, terus ada administrasi negara dalam arti luas dan dalam arti sempit juga, terus telah dipaparkan oleh kelompok kami ya. Jadi ketika ada yang bertanya atau apa, kita buka forum diskusinya dalam yang kedua kalinya di meet bersama teman-teman kelas kami. Oke, ada yang menambah? Pi? Cukup. Oke, kalau udah cukup kita akan tutup pertemuan kita dan presentasi kita kali ini. Nanti kita akan bahas lagi di forum meet selanjutnya. Dari kelompok 1 kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.